Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Selamat datang penonton baru yang baru datang di channel ini, dan selamat datang juga penonton lama yang udah pernah datang ke channel ini. Welcome ya. Di sini di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan IP ya. Setelah saya install Pi-hole ya, khususnya yang menerapkan hotspot dan PPPoE ya, dan IP-nya berbeda di antara keduanya, beda segmen gitu ya. Nah, ini menurut saya ini apa sih namanya? Solusi yang terbaik ya, meskipun sebenarnya saya masih nyari solusinya juga. Jadi di sini tuh Pi-hole kalau nggak salah itu hanya bisa bekerja di satu segmen IP ya. Dan bekerja di satu segmen IP. Kenapa saya bilang seperti itu, nanti kalian akan paham ya, belum saya jelaskan. Jadi di sini Pi-hole itu hanya bekerja di satu segmen IP. Sebuah server dari Pi-hole hanya bisa bekerja di satu segmen IP. Jika kalian ingin mengimplementasikan Pi-hole atau DNS lokal di hotspot dan PPPoE, dan harus menyiapkan dua Pi-hole ya, dua server Pi-hole, karena di satu Pi-hole itu hanya bisa bekerja di satu segmen IP gitu ya. Nah, mungkin kalian setelah install ini khusus yang menerapkan hotspot dan PPPoE ya di server RT/RW-net-nya, dan kedua layanan tadi itu beda segmen IP address ya. Misal di sini saya punya IP hotspot ya, sini ya 200 ini satu, netmasknya 21, kemudian IP PPPoE-nya 10.10.10/24. Ini jangan tanya ya kenapa harus aku pakai 200.201 ini karena aku tolol dulu ya, belum ngerti IP publik dan IP private. Jadi udah terlanjur lah ini. Terus ini IP Pi-hole static bindingnya 200 ini IP Pi-hole yang kita binding ya di Mikrotik supaya dia static, IP-nya cuma dapat ini ya, dialokasikan buat Pi-hole ya IP ini. Nah, di antara dua IP ini kalian hanya bisa mengimplementasikan, kalau kalian punya satu Pi-hole ya, itu kalian hanya bisa mengimplementasikan di antara dua ini salah satunya. Misal kalau saya implementasikan di hotspot, karena pengguna hotspot jauh lebih banyak daripada PPPoE. Jadi saya terapkan di hotspot, maka saya gunakan IP hotspot gitu ya. Makanya saya binding Pi-hole-nya di IP hotspot 200 ya. Dan IP PPPoE ini saya nggak pakai Pi-hole ya. Saya juga nggak tahu sih sebelumnya ya. Saya pikir setelah saya konfigurasi DNS di Mikrotik di bagian sini itu bisa PPPoE dan hotspot itu bisa pakai server ini ya, server Pi-hole. Ternyata enggak ya, ternyata nggak bisa. Setelah saya dulu dengan polosnya awal-awal nyoba saya atur DNS ini di DNS-nya Pi-hole, banyak komplain kemudian datang ya dari pengguna PPPoE terutama. Itu mereka nggak bisa mengakses internet ya, karena kalau menurut saya sih karena IP-nya berbeda ini. IP ini itu nggak bisa, saya nggak paham sih, nggak bisa menjangkau IP ini ya, nggak bisa menjangkau IP ini. Tapi kalau misalnya saya gunakan IP ini terus mengakses IP yang di sini, itu bisa sih. Saya menggunakan IP hotspot ya, terus mengakses IP PPPoE, itu bisa mengakses ya. Saya ping gitu ya dari IP hotspot ke IP PPPoE, itu bisa. Tapi menurut saya solusi terbaiknya itu kalian pakai sewa server Pi-hole, karena menurut saya satu Pi-hole ini hanya bisa bekerja di satu segmen IP ya. Jadi kalau kalian punya dua layanan seperti ini, hotspot dan PPPoE dengan beda IP, itu kalian harus pilih salah satu ya. Kalau kalian punya Pi-hole-nya satu gitu. Tapi kalau kalian punya Pi-hole-nya dua ya bisa pakai keduanya. Kayak di sini saya binding ya, ini IP Pi-hole-nya 200 ini ke hotspot gitu ya. Nah, setelah itu sebelum pakai Pi-hole itu DNS di Mikrotik saya tuh bukan 200 ini ya, bukan IP Pi-hole, tapi ya ini lain ya, sekian gitu ya. Setelah saya pakai Pi-hole, saya ganti ke 200 ini ya. Jadi setelah kalian install, kalian harus mengatur DNS hotspot ya, dan DNS PPPoE.
Caranya gimana? Caranya gampang sih ya. Ini saya mumet beberapa hari ya karena nyali solusi ini. Karena kalau misal saya atur DNS keyhole di DNS mikrotik ini ya, di DNS utama mikrotik, itu pasti pengguna PPPoE itu nggak bisa mengakses internet ya. Itu saya pusing beberapa hari. Ternyata solusinya mudah cuy. Ya tinggal kalian atur ya DNS hotspot dan DNS PPPoE. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal masuk ke ini ya, ke IP DHCP server, ini ke hotspot dulu ya, terus ke network, terus nah ini ya, kalau ini IP dari hotspot ya, kita klik dari hotspot. Nah ini kalian atur DNS servernya, ini DNS dari server p-hole nya. Ini kalau saya implementasikan di hotspot ya p-hole nya, maka pakai IP yang udah dibinding tadi ya. Nah ini udah dibinding p-hole nya tadi ya, oke ini 200 ini ya. Setelah itu saya pusing kok cuma bisa hotspot ya, karena beda IP gitu ya. Ternyata memang benar ya, ternyata karena beda IP gitu ya. Terus untuk PPPoE sebelumnya itu saya coba ganti ini ya, ganti IP PPPoE supaya satu segmen ya, satu segmen dengan IP hotspot gitu ya. Nah ini sebelumnya saya coba ganti pakai ini ya, pakai ini juga saya alokasikan pakai IP ini, IP PPPoE nya. Cuma queue-nya itu nggak jalan cuy. Setelah saya pindah ya IP PPPoE biar satu segmen dengan hotspot gitu ya. Setelah saya pindah itu lost cuy, queue-nya nggak jalan, limitnya juga nggak jalan, malah lost gitu ya. Saya malah tambah pusing gitu. Saya kembaliin ke awalnya lagi, saya rubah ke IP yang sebelumnya, ya ini 10 ini ya PPPoE nya. Setelah itu secara nggak sengaja ya nemu solusinya untuk ngatur DNS PPPoE. Caranya gimana? Caranya ya masuk ke profil ya, ke PPP dulu, terus ke profil. Nah, misal ini ada profil ya, contoh ini profil tes PPPoE, saya coba. Nah ini kalian atur aja di sini DNS server. Nah itu kalian harus pakai DNS server yang berbeda dari PPPoE. Ini saya pakai DNS-nya ISP ya, DNS ISP. Itu atur aja ya, sekian gitu ya. Nah seperti itu cuy. Ternyata permasalahannya ini server PPPoE ya. Kita atur dulu. Nah seperti ini ya. Terus ini sip dia. Nah ini tinggal atur aja ke 112 x gitu ya, sekian gitu. Data permasalahan di sini. Setelah saya atur seperti ini, cara pengguna PPPoE nya langsung lancar cuy ya. Yaitu salah satu permasalahan IP ya kalau menerapkan p-hole, karena satu p-hole itu hanya bisa bekerja di satu segmen IP. Jadi solusi terbaik saya kalau misal kalian pengen mengimplementasikan p-hole di dua layanan ini, hotspot dan PPPoE, kalian harus punya dua server p-hole ya. Terus punya dua server p-hole dengan IP yang berbeda ya, disamain. Misal saya ingin menerapkan di hotspot, maka harus masuk ke IP-nya hotspot, dibinding di IP hotspot. Kalau misal saya pengen menerapkan di IP PPPoE, itu harus dibinding di IP PPPoE ya. Oke. Kalau karena saya cuma punya satu, jadi punya satu server p-hole, jadi saya pakai dia di layanan hotspot aja ya, karena yang hotspot ini lebih banyak daripada yang PPPoE. Setelah itu kalian atur di DNS, kemudian klik saja flash gitu ya, itu langsung bisa ya. Yang penting itu di sini ya, jadi pengaturannya itu gini awalnya ya. Sama itu atur dulu, kalian lihat dulu IP-nya hotspot dan PPPoE ya, berapa. Setelah dibinding kalau kalian punya satu server p-hole, itu pilih salah satu dari kedua layanan ini. Kalau misal pakai hotspot, atur bindingnya ke IP-nya hotspot gitu ya. Ini nggak harus begini ya, itu pokoknya masuklah ke IP-nya hotspot salah satu ya, atau PPPoE, masuk ke IP-nya PPPoE. Cuma saya ambil di sini IP hotspot ya. Setelah itu ya, DNS-nya itu atur ke IP p-hole-nya ya, yang udah dibinding tadi. P-hole-nya dibinding. Ini bindingnya gini ya caranya, binding IP p-hole-nya. Soalnya di sini, nah ini ya, kalian tinggal ini aja, tambah aja di sini.
Nah ini ya, nah ini ya contohnya MAC address ya. Tinggal masuk ke IP DHCP server gitu ya, ke list, terus tambahkan ini ya, tambahkan ini, terus kalian masukkan IP yang pengen dibinding ya. Ini saya pakai IP hotspot karena saya ingin menerapkan p-hole di hotspot. Terus masukkan MAC address dari perangkatnya ya, dari servernya, MAC addressnya. Oke, setelah itu kalian masuk ke DNS, IP DNS ya, masukkan IP hotspotnya ya, IP p-hole, maksudnya IP p-hole nya, dan cache flash ya, di flash. Setelah itu kalian atur DHCP servernya di network ya, di network ini IP DHCP server network, masuk ke sini. Kemudian ini ya, binding, masukin lagi IP hole-nya, IP p-hole hotspotnya tadi ya, ini. Oke, ini hotspot ya. Kemudian agar PPPO-nya berjalan, itu atur ke ini ya, ke PPPP, terus ke profil. Kalau saya ini profil dari PPPO-nya, masuk ke sini. Kemudian DNS servernya atur ya, ini ke pakai yang DNS dari ISP atau DNS yang kalian inginkan lah ya. Pakai 8, biasanya 888 juga bisa sih ya. Oke, saya prefer pakai DNS-nya ISP karena lebih kencang sih. Oke, itu ya mungkin sedikit berbagi permasalahan yang saya alami setelah saya install p-hole ya di server RT/RW-NET saya. Yaitu biasanya permasalahan ini muncul ketika layanan hotspot dan PPPoE itu beda segmen IP ya. Biasanya seperti itu. Nah, itu beberapa solusi yang mungkin bisa saya informasikan ke kalian. Jika kalian menemukan video ini sangat bermanfaat, jangan lupa klik like dan berlangganan channel ini untuk video menarik lainnya. Terima kasih ya udah nonton sampai detik ini. Aku harap informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya yang lebih menarik. Bye bye.